Perkenalkan, nama saya Andi Syarul Gunawan dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kali ini saya akan membuat video mengenai tugas mata kuliah saya yang mata kuliah asesmen, di mana di sini saya akan menjelaskan 6 materi ya. Nah, di sini saya langsung saja, tak usah lama-lama. Langsung saya mulai pada materi pertama, yaitu materi angket. Nah, angket atau dapat dikatakan juga kuesioner adalah cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden. Kuesioner adalah daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disusun berdasarkan tujuan penelitian untuk konstruk variabel tertentu yang dikaji oleh peneliti. Nah, tujuan dari angket ini itu untuk mengetahui apa-apa kebutuhan, apa-apa tujuan yang dibutuhkan. Nah, kebanyakan angket ini juga dapat dilakukan pada dunia pendidikan ya, misalnya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama ataupun juga SMA ya. Nah, saya lanjut lagi tujuan dari dan manfaat angket ini ya. Tujuan angket ialah memperoleh informasi seperti yang telah saya jelaskan tadi, itu yang relevan, yang sesuai dengan tujuan penelitian, serta informasi mengenai suatu masalah secara serentak. Nah, adapun angket juga terdiri dari beberapa jenis ya. Yang pertama itu pengklarifikasian menurut subjek atau responden dibedakan menjadi yang pertama itu kuesioner angket langsung dan kuesioner atau angket yang tidak langsung. Nah, yang bagian B itu pengklasifikasikan menurut strukturnya, yang dimana itu kuesioner berstruktur dan kuesioner yang tidak berstruktur. Dan yang ke C ini adalah pengklarifikasian menurut jenis pertanyaannya, itu pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Nah, pertanyaan terbuka itu kuesioner atau angket yang memungkinkan jawabannya tidak ditentukan terlebih dahulu dan responden bebas memberikan jawabannya. Dan pertanyaan tertutup itu kuesioner atau angket yang kemungkinan jawabannya ditentukan terlebih dahulu oleh responden dan tidak diberi kesempatan memberikan jawaban yang lain. Dan adapun saya tadi lupa sebutkan bahwa ada juga pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup, yang dimana itu jika jawabannya sudah ditentukan kemudian disusul pertanyaan terbuka. Maksudnya itu ada jawaban-jawaban tambahan. Nah, bagian D itu ada pengklasifikasian menurut bentuk jawabannya. Jadi mana itu ada jawaban tabular, jawaban berskala, jawaban dengan cek, dan jawaban dengan kategorikal. Oke, kita lanjut lagi. Itu cara merancang angket ya, karena angket ini tidak hanya semerta-merta memberikan pertanyaan kepada siswa, memberikan pertanyaan kepada yang ingin kita ketahui informasinya. Nah, di sini kita juga membutuhkan cara-cara untuk merancangnya. Jadi di sini saya mendapat sumber bahwa untuk merancang angket itu ada beberapa ya. Yang pertama itu menentukan informasi yang ingin diketahui secara spesifik, bahwa apa yang ingin kita ketahui kepada orang yang kita berikan angket atau kuesioner tersebut. Nah, yang kedua itu menentukan jenis angket dan metode administrasinya. Nah, sebelum melakukan angket juga kita harus menentukan jenis angket apa yang akan kita gunakan. Nah, yang ketiga itu ada menentukan isi dari masing-masing pertanyaan. Nah, isi dari pertanyaan ini itu sesuai dengan apa yang kita akan peroleh dari informasi tersebut. Karena misalnya kita ingin mengetahui dari kepribadiannya, tetapi pertanyaan-pertanyaan kita menanyakan ke karir. Nah, itu pastinya tidak sesuai ya. Jadi kita harus menyesuaikan dari apa yang akan kita butuhkan dari informasinya. Nah, yang keempat itu menentukan banyaknya respon dari setiap pertanyaan. Nah, yang kelima itu menentukan banyaknya respon yang sudah saya sebutkan. Yang kelima, itu memilih kata yang digunakan pada setiap pertanyaan. Nah, kata ini yang digunakan itu ya pastinya harus jelas ya, tidak ambigu dan tidak susah untuk dimengerti. Kata-kata itu harus ya lebih biasa ya, lebih mudah dipahami oleh seseorang. Nah, adapun yang keenam itu menentukan urutan pertanyaannya. Nah, di sini kita harus menggunakan pertanyaan pembuka yang sederhana dan menarik.
tentukan pertanyaan mendekati metode umum ke khusus agar jawaban dalam angket menjadi terarah. Nah, yang ketujuh itu menentukan karakteristik fisik angket, bentuk fisik sesuaikan dengan responden. Nah, yang ke-8 itu ada uji kembali langkah 1 sampai angka 7, dan kita dapat mengevaluasi dari apa yang telah kita lakukan, itu memeriksa kembali apakah kalimat-kalimatnya sudah sesuai atau tidak. Nah, di sini ya adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Nah, itu kita lanjut lagi. Yang terakhir itu lakukan uji awal atas angket dan evaluasi. Kita hanya menguji untuk awalnya ya. Nah, oke, kita lanjut pada skala pengukuran angket. Yang dimana di sini ada beberapa ya. Yang pertama itu skala Likert, adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau sekelompok orang. Yang kedua itu skala Goodman. Itu tipe skala ini ialah jawaban yang tegas, yaitu ya atau tidak, benar atau salah, pernah atau tidak pernah, positif atau negatif, dan lain sebagainya ya. Nah, yang ketiga itu skala rating. Dengan skala rating, data mentah yang dapat didapatkan berbentuk angka ya, selanjutnya ditafsirkan dalam pemahaman kualitatif. Nah, selanjutnya itu ada yang keempat itu skala semantik diferensial, yang mana sekali ini digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist. Sekali ini disusun dalam suatu garis kontinum yang jawabannya sangat positif yang terletak di bagian kanan garis, dan jawaban yang sangat negatif terletak di kiri garis, atau sebaliknya ya, dapat ditukar balikan. Nah, oke, mungkin itu saja yang dapat jelaskan mengenai angket. Selanjutnya saya lanjutkan materi kedua, yaitu wawancara. Oke, kita lanjut aja wawancara. Kita tahu bahwa wawancara itu adalah suatu hal yang dilakukan kepada seseorang. Pastinya kalian sendiri itu mengetahui wawancara itu ya, seperti biasanya kita menanyakan kepada seseorang apa-apa yang akan kita peroleh dari hasil wawancara tersebut. Misalnya informasi-informasi mengenai sekolah, kita menanyakan tersebut kepada guru-guru atau kepala sekolah atau pihak-pihak yang terkait di dalam sekolah tersebut. Nah, itu sedikit dari pemahaman saya ya. Nah, kita tahu bahwa wawancara ini adalah suatu percakapan antara dua orang atau lebih, dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan-tujuan tertentu ya, seperti yang dijelaskan tadi bahwa jika untuk memperoleh informasi. Nah, tujuan juga wawancara itu secara umum adalah untuk memperoleh informasi yang saya jelaskan tadi yang akurat dari narasumber dengan menyampaikan beberapa pertanyaan tertentu kepada narasumber. Sebenarnya ini hampir sama dengan angket ya, tetapi angket itu untuk memperoleh informasi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan secara tertulis ya, sedangkan wawancara ini dapat dilakukan secara langsung, bertanya kepada seseorang. Dan wawancara ini sebenarnya lebih baik dilakukan jika kita ingin memperoleh informasi kepada perguruan tinggi, sekolah-sekolah, ataupun lembaga-lembaga yang lainnya. Berbeda dengan angka, kita dapat melakukannya untuk menentukan kepada siswa-siswa dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut pada ragam-ragam wawancara. Ada juga beberapa macam, itu wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur, wawancara kelompok terfokus. Wawancaranya fokus terdiri dari serangkaian pertanyaannya yang biasanya terdiri 10 sampai 20 pertanyaan. Dan yang terakhir itu wawancara semi terstruktur. Wawancara itu tidak dilakukan hanya semerta-merta ya, misalnya kita ingin memperoleh informasi, kita langsung menanyakan kepada orang yang ingin kita peroleh informasinya. Nah, wawancara juga itu harus memerlukan persiapan terlebih dahulu, yang dimana kita harus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan, mempersiapkan juga alamat dari wawancara yang kita lakukan, karena biasanya orang itu juga memiliki waktu ya. Alangkah baiknya kita menanyakan terlebih dahulu waktu seseorang tersebut, kapan siapnya untuk melakukan wawancara dan sampai kapannya selesai wawancara tersebut.
Ya, juga kita harus juga memilih-milih responden yang kita akan wawancarai ya. Jangan hanya misalnya dia pemimpin, jadi kita langsung menanyakan kepada pemimpinnya, karena biasanya itu seorang pemimpin itu misalnya kepala sekolah ya, dia itu selalunya sibuk terhadap apa-apa yang mereka lakukan, jadi kurang waktu untuk melakukan wawancara. Tetapi tidak semua ya untuk kepada kepala sekolah, karena ya kalian bisa juga melakukannya jika apa yang ingin kalian peroleh itu sangat penting, sangat urgent begitu maksud saya. Karena ya begitu, wawancara itu harus memerlukan persiapan, tidak hanya dilakukan semata-mata karena kita ingin memperoleh informasi jadi kita langsung saja menanyakan ya. Jadi kita juga harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Ya mungkin itu mengenai wawancara. Saya lanjut lagi ya mengenai materi ketiga. Oke, selanjutnya saya lanjut lagi mengenai materi ketiga, yang dimana di sini materi itu mengenai observasi. Nah, observasi itu biasanya berkaitan dengan wawancara ya, yang dimana kita dapat melakukannya berdampingan. Maksud saya, kita melakukan wawancara, kita juga melakukan observasi. Nah, observasi itu merupakan suatu proses sistematis dalam merekam pola perilaku manusia, yang dimana kita melihat secara langsung objek dan kejadian-kejadian tanpa menggunakan pertanyaan ya, tanpa menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti wawancara sebelumnya, dimana kita melihat langsung kejadian-kejadian tersebut. Nah, tujuan observasi itu bertujuan untuk mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas tersebut, dan makna kejadian yang dilihat dan perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati. Maksudnya apa-apa yang kita lihat, nah itu yang kita catat, bukan dari apa yang kita tanyakan, itu yang kita catat. Itu berbalik ya, berbeda dengan wawancara. Nah, fungsi observasi itu ada beberapa ya, yang dimana itu pertama itu menggambarkan perilaku manusia, yang dimana sesuai dengan pengertian tadi, apa yang kita lihat, kejadiannya, pola perilakunya, nah itu yang kita peroleh dari hasil observasinya, menggambarkan perilaku manusianya sesuai dengan apa yang mata kita lihat sendiri. Yang kedua itu verifikasi tentang perilaku yang dilaporkan. Yang ketiga, menggambarkan perbedaan atau kesenjangan antara perilaku dalam situasi testing dan situasi lain, konsistensi dan inkonsistensi perilaku. Dan keempat itu memberikan gambaran tentang perilaku yang tidak dapat diungkap oleh alat lain, misalnya tadi angkat ataupun wawancara. Nah, yang terakhir itu laporan sistematis. Nah, kita lanjut lagi bahwa observasi itu kita juga harus mengetahui apa manfaat dari observasi ini. Nah, karena kita juga dapat melakukan wawancara tanpa observasi ya. Nah, kita langsung saja bahwa manfaat dari observasi itu mendapatkan pemahaman lebih baik tentang konteks yang diteliti yang terjadi. Maksudnya itu ya, apa yang kita dapat itu lebih real, lebih nyata ya, karena sesuai dengan apa yang kita lihat. Yang kedua itu peneliti dapat melihat hal-hal yang oleh partisipan kurang disadari atau partisipan kurang mampu merefleksikan pemikiran tentang pengalaman itu. Yang ketiga itu memperoleh data tentang hal-hal yang tidak diungkapkan secara terbuka dengan wawancara ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, yang keempat itu mengatasi persepsi selektif yang biasanya dimunculkan individu pada saat wawancara. Misalnya dia dapat wawancarakan itu tidak selamanya dia berkata benar ya. Nah, dengan observasi ini kita dapat membuktikan apa yang dikatakan itu benar ataupun tidak. Selanjutnya itu memungkinkan peneliti merefleksi dan bersikap introspektif terhadap penelitian yang dilakukan. Impresi dan perasaan pengamat menjadi bagian untuk memahami fenomena. Nah, kita lanjut bahwa ada pun jenis-jenis observasi ya. Yang pertama itu observasi sistematik, yang biasa disebut juga observasi terstruktur, yaitu observasi yang memuat faktor-faktor dan ciri-ciri khusus dari setiap faktor yang diamati. Dan kedua itu observasi eksperimental, itu observasi yang dilakukan dengan cara mengendalikan unsur-unsur penting ke dalam situasi demikian rupa untuk mengetahui apakah perilaku yang muncul benar-benar disebabkan oleh faktor yang telah dikendalikan sebelumnya. Nah, yang ketiga itu observasi natural,
Itu observasi yang dilakukan pada lingkungan alamiah subjek tanpa adanya upaya untuk melakukan kontrol atau direncanakan manipulasi terhadap perilaku subjek. Yang ketiga itu adalah observasi partisipan. Itu orang yang mengadakan observasi turut ambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang diobservasi. Yang kelima itu adalah observasi unobtrusif. Biasa disebut dengan sebagai unobtrusive measures, unobtrusive methods, non-reactive methods. Ya, penyebutannya ya sungguh luar biasa ya sulitnya, yang dimana itu merupakan observasi yang tidak mengubah perilaku natural subjek. Observasi jenis ini dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan alat ataupun menyembunyikan identitas sebagai observer. Ini mana artinya ini ya sebenarnya ini sangat bagus, karena jika seseorang mengetahui kita sedang mengobservasi orang tersebut, pastinya dia itu melakukan perilaku-perilaku yang baik ya yang dia tampakkan. Sedangkan jika dia tidak mengetahui bahwa kita melakukan observasi kepadanya, ya pastinya dia tidak berpikir bahwa saya sedang diobservasi. Jadi ya saya hanya melakukan sesuai dengan kepribadiannya, sesuai dengan tingkah laku kesehariannya ya, tidak berpura-pura, maksud saya begitu. Yang keenam lagi, observasi formal. Itu ciri dari observasi formal mempunyai sifat terstruktur yang tinggi, terkontrol, dan biasanya untuk penelitian ya, biasanya dilakukan untuk penelitian. Dimana yang ketujuh lagi, menurut peranan observer dibagi menjadi observasi partisipan dan non partisipan. Nah, sini lagi selanjutnya, adapun cara-cara merancang observasi sesuai dengan wawancara tadi, kita tidak hanya melakukan semerta-merta, kita juga memerlukan cara untuk merancangnya terlebih dahulu. Yang dimana pertama itu menyusun pedoman pengamatan. Yang kedua itu membuat format pencatat hasil pengamatan. Apakah akan digunakan catatan anekdot atau skala penelitian. Yang ketiga itu melakukan uji coba pedoman pengamatan. Yang keempat itu pelaksanaan pengamatan. Yang kelima analisis hasil pengamatan. Yang dimana dari kelima ini kita harus juga memenuhinya terlebih dahulu ya sebelum melakukan wawancara. Nah, selanjutnya itu alat pencatat observasi. Nah, di sini jika kita membutuhkan alat untuk melakukan observasi ya, yang pertama itu ada catatan anekdot yang kita dapat mencatatnya ya sesuai dengan apa yang ditampilkan oleh perilaku seseorang. Yang kedua itu adalah skala penilaian. Nah, di sini juga ada pun kelebihan dan kekurangan dari observasi ini ya. Tidak kelebihan saja yang dimiliki oleh observasi. Yang dimana itu kelebihan dari teknik observasi itu terletak pada kita mudah untuk mengakses setting. Mode observasi tidak mencolok, tersamar ya, tidak menuntut interaksi langsung dengan partisipan, tidak menuntut ya. Dan itu kelemahannya observasi itu lebih mengarah pada persoalan validitasnya, karena bisa jadi penelitian ketika melakukan observasi hanya mendasarkan pada persepsi atau kesan sendiri. Nah, mungkin itu dari materi observasi ya. Kita lanjut pada materi berikutnya. Ya, baik, kita lanjut lagi pada materi keempat kita, yaitu mengenai sosiometri ya. Nah, ini juga sangat penting, sangat sering ya digunakan oleh para peneliti, terutama ya kami sendiri ya, kepada guru-guru BK ya, sering digunakan untuk melakukan sosiometri kepada siswa-siswanya. Nah, sosiometri ini apa? Nah, kita dapat sosiometri ini itu suatu pengumpulan atau metode pengumpulan data tentang pola struktur hubungan antara individu-individu ataupun hubungan individu dalam suatu kelompok. Nah, di sini dapat juga diketahui bahwa kepribadiannya, dapat diketahui juga bagaimana perilaku kebertemanannya, dapat diketahui juga kepada apapun karirnya juga dapat kita ketahui sesuai dengan pertanyaan ya. Nah, di sini juga hampir sama dengan angket sebenarnya. Adapun tujuan teknik sosiometri ini tuh mengasesmen hubungan interpersonal, menggali data tentang pola hubungan antar pribadi yang mengindikasi kualitas tertentu. Yang kedua itu mendeteksi perilaku sosial yang incongruent, itu sehingga kesehatan mental individu dapat diidentifikasi. Nah, juga ada pun jenis-jenis pengukuran sosiometri ya.
Itu yang pertama itu kriteria khusus, yaitu mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain dalam kelompok dalam suatu situasi tertentu. Misalnya, teman yang diinginkan sebagai partner diskusi, teman yang diinginkan saat berekreasi ya. Bagaimana yang saya jelaskan tadi, bahwa dijelaskan juga bagaimana perilakunya atau hubungannya terhadap teman-temannya ya. Selanjutnya itu ada dua, itu kuesioner, yaitu mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain, tetapi bukan dalam situasi khusus. Adapun syarat-syarat pengoperasian sosiometri yang dimana setiap anggota kelompok harus memahami situasi, kriterium atau aktivitas khusus yang dijadikan tema pengukuran sosiometrik. Yang kedua itu anggota kelompok harus sudah saling mengenal sehingga dapat merefleksikan sikap dan perasaan tertentu yang selama ini cenderung dialami terhadap anggota kelompok. Nah, dimana sebelum kita melakukan sosiometri, kita terlebih dahulu menjelaskan terhadap seseorang yang kita akan melakukan sosiometri, misalnya dalam suatu kelas. Nah, dalam kelas tersebut teman-teman itu harus saling mengenal, dari mengetahui kepribadiannya, kelakuannya, apapun yang terdapat pada teman itu dapat mereka ketahui. Karena inilah tujuan sosiometri, kita untuk mengetahui bagaimana keadaan atau perilaku seseorang ini di dalam suatu kelas ataupun suatu kelompok ya. Nah, apakah dia terisolir ataupun dia misalnya ya dia terisolir ataupun dia disenangi oleh banyak teman. Yang ketiga itu semakin dewasa usia individu yang diukur dengan sosiometri itu sebenarnya lebih mudah, hasilnya cenderung lebih nyata ya, lebih reliable. Karena jika kita melakukannya kepada anak-anak ya pastinya sosiometri ini tidak dapat mendapatkan informasi yang lebih nyata. Ya, yang keempat itu anonim ya, yaitu hasil pilihan setiap orang tidak boleh diketahui oleh anggota kelompok lain, bahkan temannya sendiri sebenarnya tidak boleh mengetahui apa dari jawaban yang dimiliki oleh temannya, karena ya ini bersifat rahasia sebenarnya ya, karena ya hanya kita yang boleh mengetahuinya. Karena jika misalnya ya seseorang mengetahui bahwa dirinya itu terisolir di dalam kelas, ya pastinya dia semakin malas bergaul kepada temannya, dia semakin menjauh kepada temannya, atau bahkan dia tidak ingin bertemu atau tidak ke sekolah lagi. Nah, itu dapat merusak kepribadiannya ya, dapat merusak karirnya juga. Nah, kita lanjut bahwa macam atau jenis angket sosiometri ada yang pertama itu ada normatif. Pada tipe ini kepada setiap individu dalam kelompok ditanyakan siapa kawan yang disenangi ataupun tidak disenangi, sesuai yang saya jelaskan tadi ya. Yang kedua itu ada skala bertingkat. Pada tipe skala bertingkat disediakan sejumlah pertanyaan disusun bertingkat, dari pertanyaan menyatakan hubungan paling dekat sampai hubungan paling jauh. Yang ketiga itu siapa dia, tipe sosiometri, siapa dia. Nah, itu disediakan pertanyaan tentang sifat-sifat individu. Sebagai pertanyaan mengungkapkan sifat positif dan sebagian negatif. Nah, menentukan bagaimana siapa dia, individu pribadinya. Nah, yang ketiga, lanjut langkah penyusunan angket sosiometri. Langkah-langkah itu yang pertama itu menetapkan tujuan penggunaan angket sosiometri ya. Tujuan kita untuk melakukannya untuk apa ya? Untuk memperoleh informasi ya pastinya, ataupun untuk mengetahui keadaan dalam suatu kelompok atau kelas. Yang kedua itu menyusun angket sosiometri sesuai dengan pilihan tipe yang ditetapkan sesuai tujuan pelaksanaan asesmen. Nah, kita lanjut bahwa juga ada kelebihan dan kekurangan dari sosiometri, yang dimana kelebihan dari sosiometri itu konselor memiliki peluang untuk memahami bentuk hubungan sosial yang terjadi antara peserta didik yang dibimbingnya. Yang kedua itu informasi tentang fungsi individu dalam kelompok yang dihasilkan oleh sosiometri objektif sebab sumber dari banyak individu dan dengan manfaat hasil sosiometri. Yang ketiga itu konselor memiliki peluang untuk melakukan beberapa proses bimbingan untuk memperbaiki hubungan peserta didik dalam kelompoknya. Nah, kita lanjut pada kekurangan dari sosiometri ya. Itu hanya dapat diterapkan kepada kelompok peserta didik yang sudah saling mengenal. Karena jika
suatu kelompok tidak saling mengenal, bagaimana dia ingin menulis atau mengisi sesuatu pada sosiometri tersebut sesuai dengan pertanyaannya ya. Yang kedua itu akurasi data penggunaan sosiometri yang sesuai tujuan sangat ditentukan oleh kemampuan guru pembimbing dalam menyusun angket sosiometri. Dan yang ketiga itu peserta didik tidak mudah untuk menetapkan pilihan teman, menetapkan intensitas hubungan yang selama ini terjadi, maupun saat menetapkan kriteria pribadi, sifat-sifat kelompok anggota kelompok di kelasnya. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai sosiometri. Nah, kita lanjut kepada materi selanjutnya. Oke, kita lanjut kepada materi kelima lagi ya, yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang materi biografis. Nah, di sini dapat dijelaskan bahwa biografis itu suatu metode atau alat pengumpulan data yang dapat digunakan untuk mengetahui tentang kehidupan seseorang lewat tulisan. Misalnya ya dapat dikatakan buku harian ya, atau diary ataupun catatan-catatan lainnya. Nah, tujuan dari biografis ini itu dalam lingkup bimbingan dan konseling itu bertujuan agar konselor dapat memahami keadaan peserta didik yang berhubungan dengan kehidupan konseli, seperti minat, cita-cita, riwayat penyakit, serta pengalaman hidup konseli. Nah, adapun manfaatnya yaitu memperoleh gambaran mengenai kejadian-kejadian penting dalam kehidupan individu. Agar itu mengetahui reaksi-reaksi pribadi atau sikap pribadi terhadap kejadian penting yang dihadapi individu dalam kehidupannya. Yang ketiga itu memperoleh data mengenai individu atau pribadi murid dan lingkungan hidupnya. Adapun yang keempat itu mempelajari ungkapan pikiran dan perasaan individu terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya melalui catatan yang ditulis sendiri maupun dituliskan oleh orang lain. Nah, itu jenis-jenis biografi juga ada beberapa ya. Yang pertama itu ya biografi, yang dimana merupakan tulisan mengenai seluk-beluk kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Nah, bukan kita yang menulisnya, tapi orang lainnya menulis tentang apapun perilaku yang kita tampakkan. Yang kedua itu ada autobiografi, yang dimana tulisan mengenai gambaran tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh seseorang dalam hidupnya, yang ditulis oleh individu tersebut, bukan oleh individu lainnya. Autobiografi ini sebagai alat pengumpulan data individu dengan cara mempelajari karangan yang ditulis sendiri berupa riwayat kehidupannya pada rentang waktu tertentu. Autobiografi ini berisi tentang berbagai kejadian yang pernah dialami, dialami atau yang masih menjadi cita-cita atau harapan individu. Nah, selanjutnya itu ada buku harian. Buku harian adalah catatan kejadian yang kita alami sehari-hari ya. Ya, pasti kalian mengetahui apa itu buku hariannya. Nah, apapun yang kita kerjakan, nah dapat kita tulis melalui buku harian. Misalnya kita olahraga pagi ini bersama teman-teman, nah dapat kita tulis. Ataupun kita belajar hari ini, belajar matematika, ataupun seperti yang saya lakukan itu mempresentasikan video tugas kuliah saya. Nah, dapat saya tuliskan juga melalui buku harian. Adapun langkah-langkah pengadministrasi biografi itu, yang pertama itu tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ini meliputi langkah-langkah yaitu penyiapan item-item garis besar dan penyiapan format. Jadi konselor menyiapkan format yang akan diberikan kepada peserta didik. Yang kedua itu tahap pelaksanaan itu meliputi pemberian instruksi. Setelah format diberikan, kita harus melakukan instruksi bagaimana kepada peserta didik. Maka yang harus dilakukan oleh seorang konselor adalah memberikan instruksi atau tata cara atau prosedur yang harus dilakukan mengenai pengisian instrumen biografis. Yang ketiga itu ada tahap analisis, yang dimana tahap analisis ini konselor menginterpretasi informasi yang ditulis oleh peserta didik, dan dalam menginterpretasi dibutuhkan seorang konselor yang ahli ya, bukan konselor yang abal-abal. Itu ahli agar dapat menganalisis instrumen tersebut. Ya, mungkin itu saya jelaskan mengenai materi biografis ya. Ya, mungkin tidak banyak mengenai materi biografis ini. Oke, selanjutnya kita lanjut kepada materi ke-6 ya. Nah, kepada materi ke-6 ini itu ada inventory, yang dimana inventory merupakan salah satu instrumen
yang penting dalam memahami individu dalam upaya mengembangkan potensi dan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi. Nah, inventory merupakan bagian dari beberapa instrumen pengumpulan data tentang diri siswa. Inventory bagian dari teknik non-testing yang dimaksudkan teknik penilaian untuk memperoleh gambaran terutama mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian. Nah, di sini inventory tugas perkembangan itu salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan peserta didik adalah ITP atau inventory tugas perkembangan. Dengan ITP, guru BK atau konselor dapat memahami tingkat perkembangan individu maupun kelompok, mengidentifikasi masalah yang menghambat perkembangan, dan membantu peserta didik yang bermasalah dalam menyelesaikan tugas perkembangannya. Nah, kita lanjut bahwa langkah-langkah dalam pengadministrasian ITP ya. Yang pertama itu adalah perencanaan, itu memulai menetapkan tujuan pelaksanaan asesmen, menetapkan peserta didik sebagai sasaran asesmen, menyediakan buku dan lembar jawaban ITP sesuai jumlah peserta didik, sasaran, dan membuat suatu layanan asesmen ITP. Yang kedua itu pelaksanaan, itu kayak bagaimana kita melakukannya, yaitu memberikan verbal setting, menjelaskan tujuan, manfaat, dan kerahasiaan data. Itu yang ketiga, melakukan pengolahan data kuantitatif. Yang keempat itu tindak lanjut, melakukan tindak lanjut dari hasil asesmen yang dilakukan dengan membuat program layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik.